Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Selamat siang Bapak dan Ibu dosen wali dan juga dosen SAPPK. Di sini sudah hadir beberapa dosen wali dan juga dosen SAPPK ITB. Selamat siang Bu Dekan, Bu Sri Mariati, Bu Pipit, Bu Wakil Dekan Sumber Daya. Selamat siang juga kepada dua narasumber kita hari ini, Bu Valin Sarina dan juga Bu Prita Sudianarko. Ya, terima kasih sudah hadir. Dan selamat siang kepada seluruh mahasiswa SAPPK 2021, mahasiswa TPB SAPPK 2021. Beberapa minggu yang lalu kalian semua sudah ke kampus ya, sudah menjalani, saya melihat itu menjalani salah satu mata kuliah TPB ya, teknik presentasi dan komunikasi. Jadi sudah merasakan bagaimana rasanya berada di seputaran SAPPK ya, di Labtek 9A maupun 9B. Nah, sesuai dengan program dari SAPPK untuk TPB, kita memang mengadakan beberapa kuliah tamu dan juga pertemuan dosen wali ya. Kuliah-kuliah tamu ini memang diisi oleh para alumni SAPPK. Tujuannya adalah memperkenalkan wawasan dan juga karir ya, karir pekerjaan dari lulusan-lulusan SAPPK. Nah, yang selanjutnya adalah pertemuan dosen wali. Jadi pertemuan ini disatukan dengan pertemuan dengan dosen wali. Jadi nanti setelah acara diskusi di akhir kuliah tamu, nanti masing-masing dari mahasiswa diharapkan langsung ke break room ya. Kami sudah siapkan break room. Masing-masing break room itu sudah ada nama dosen walinya. Jadi nanti sekitar jam setengah 4 ya, 15.35 itu ketika sudah selesai kuliah tamu, Anda semua akan bergabung atau join dengan masing-masing dosen wali untuk pertemuan dengan dosen wali masing-masing. Begitu ya, barangkali sudah cukup jelas. Baik, sesuai dengan rundown yang sudah kami sampaikan, acara akan diawali dengan sambutan dari Dekan SAPPK ya, Bu Sri Mariati. Baik, Bu Sri Mariati, kami persilahkan. Ya, baik, terima kasih Pak Aswin. Selamat siang Bapak dan Ibu serta rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mungkin saya di sini mengucapkan terima kasih kepada Pak Aswin, Wakil Dekan Bidang Sumber Daya ya, yang sudah mengkoordinir pelaksanaan acara ini hari ini. Kemudian di sini juga ada Ibu Puspita Dirgahayani, Wakil Dekan Bidang Sumber Daya. Kemudian juga ada dosen-dosen SAPPK ya, ini juga adalah dosen wali ya, mungkin rekan-rekan semua sudah sangat mengenal dosen walinya. Di sini ada Pak Haryo, Pak Apep, kemudian Pak Ridwan, Pak Binsar, Bu Nini, ya, Pak Tengku. Ya, mudah-mudahan tidak ada yang terlewat ya. Mungkin nanti yang lainnya akan menyusul ya segera setelah ini. Ya, jadi di sini disampaikan tadi oleh Pak Aswin bahwa ini merupakan pertemuan terjadwal ya Pak Aswin ya, untuk apa namanya, tidak hanya sebetulnya untuk kuliah tamu, tetapi yang terpenting juga untuk interaksi dengan dekanat ya, dengan kaprodi dan juga dengan dosen wali ya, dan juga ini merupakan apa ajang juga untuk bersilaturahmi ya antara kita juga apa dengan alumni nih ya. Di sini kita sudah punya alumni-alumni yang hebat ya. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Valin Sarina dan Mbak Prita Widianarko ya. Terima kasih banyak ini atas apa namanya kesediaannya untuk berbagi di sini ya. Kita sangat bergembira ini ada alumni-alumni hebat yang mungkin nanti akan memberikan inspirasi ya kepada rekan-rekan mahasiswa dan juga kepada kita ya dosen-dosen di SAPPK. Ya sekali lagi terima kasih banyak. Kemudian untuk rekan-rekan mahasiswa saat ini kita masih dalam ini ya pembatasan kegiatan ya di dalam kampus. Tadi Pak Aswin sudah menyatakan
namun kita tetap ya harus menjaga protokol ya, walaupun tidak di dalam kampus ya, itu tetap harus dilakukan. Dan insya Allah nanti kalau kondisi sudah membaik, kita akan bertemu kembali ya secara luring ya, karena memang ITB itu menginginkan ada suasana akademik ya, di mana suasana akademik ini mungkin agak sulit tercapai kalau kegiatan ya, semua kegiatan itu dilaksanakan secara daring ya. Untuk itu memang kita memfasilitasi adanya kegiatan-kegiatan bauran yang sudah kita laksanakan dalam 3 minggu ini ya, tetapi apa boleh buat, karena kondisi eksternal juga tidak hanya di dalam kampus, tetapi juga Kota Bandung juga kita sama-sama ketahui sekarang berada pada level 3 ya, di mana kita harus membatasi kegiatan. Tadi juga Mbak Palin, kemudian Mbak Prita juga menyatakan di Jakarta juga demikian ya kondisinya ya. Mungkin kita harus bersama-sama untuk menjaga kondisi kita ya, prokes juga kondisi kesehatan individual begitu agar kita dapat segera bertemu kembali ya, memulai kegiatan-kegiatan secara hybrid ini yang sebetulnya yang diinginkan ITB itu ya. Jadi ada interaksi antara dosen dan mahasiswa, antar mahasiswa itu sendiri ya, juga dengan para asisten gitu ya, sehingga suasana akademik itu menjadi lebih hidup ya. Nah, pada kesempatan hari ini tadi kita akan mulai dulu dengan mungkin dalam tanda kutip berbagi ya dari para alumni yang hebat. Jadi ini nanti mudah-mudahan rekan-rekan semua mendapatkan gambaran ya, apa sih yang nanti ya ke depannya, tentu saja apa yang akan dipelajari di SAPPK, dan mungkin nanti setelah masuk ke prodi mungkin juga sudah mencari informasi ya, dan juga bagaimana gambaran khususnya ya apa yang dapat kita lakukan ya, atau pekerjaan-pekerjaan apa yang dapat kita lakukan di masa yang akan datang ya. Mungkin itu saja, saya kira, dan saya yakin acara ini akan memberikan manfaat kepada kita semuanya. Baik, itu saja Pak Aswin, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri atas sambutannya. Rekan-rekan mahasiswa TPB sekalian, sebagaimana yang kami rencanakan, tujuan dari kami mendatangkan alumni adalah agar kalian semua mendapat gambaran ya, baik yang nanti akan masuk ke arsitektur maupun masuk ke perencanaan wilayah dan kota, sebenarnya apa yang harus Anda pelajari selama sekolah ya, dan apa yang diperlukan ketika nanti Anda lulus dan akan melamar pekerjaan misalnya. Jalur-jalur pekerjaan mana saja yang bisa Anda masuki dan bekal seperti apa yang harus Anda kuasai ya, baik mulai dari bekal pengetahuan sampai bekal ini ya, attitude ya, seperti apa yang dibutuhkan dan yang akan excel di dunia kerja. Yang nanti sedikit banyak akan disampaikan oleh dua alumni yang sebetulnya nggak terlalu lama meninggalkan sekolah ya. Bu Valin ini meninggalkan sekolah di tahun 2012 kalau tidak salah ya, dan Bu Prita ini 2015 ya, sepertinya 2015 kalau dilihat dari CV-nya ya. Baik, kita akan mulai di sesi pemaparan yang pertama ya dari Bu Valin Sarina. Bu Valin sudah siap ya? Mungkin tidak usah terlalu tegang ya Bu Valin ya. Baik. Saya akan bacakan dulu ininya ya, brief singkat CV dari Bu Valin Sarina. Bu Valin ini lulus dari arsitektur ITB tahun 2012, kemudian berkiprah sebagai arsitek di Arte Arsitek dari Arsitek Ketut Artana ya, Bu Valin ya, sebagai arsitek dan juga master planner. Kemudian karir beliau berlanjut ke Rujak Center for Urban Studies sebagai researcher, community facilitator, dan juga master planner. Setelah itu karir beliau berlanjut ke PT ICOM Indonesia sebagai urban designer, sampai sekarang posisi sebagai urban designer di Urban Plus sebagai senior urban designer. Mudah-mudahan betul ya Bu Valin ya. Betul, terima kasih. Brief CV-nya. Baik,
tidak usah menunggu lama-lama, saya persilakan Bu Valin untuk menyampaikan, memaparkan pengalaman-pengalamannya selama ini. Waktunya kurang lebih 30 menit ya Bu Valin. Silakan. Baik, terima kasih Pak Aswin. Salam kenal teman-teman semua. Salam juga untuk semua dosen-dosen saya yang ada di sini. Ada Pak Apep, ada Pak Tri, kemudian dosen-dosen lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mohon izin screen sharing ya Pak Aswin ya. Belum di-allow. Baik, Fikri bisa tolong di-allow. Baik, sudah bisa ya. Baik, selamat siang menjelang sore teman-teman semua, mahasiswa baru. Saya dulu mahasiswa baru tahun 2006, kemudian saya lulus tahun 2012, jadi kuliahnya cukup lama sebetulnya. Nanti jangan ditiru kuliah lama-lamanya, semoga ya. Jadi kuliahlah seoptimal mungkin teman-teman ya. Saya tahun 2006 menjadi mahasiswa baru, sekarang posisinya menjadi senior urban designer di Urban Plus. Mungkin bercerita sedikit selama berpraktik menjadi urban designer, sebenarnya mungkin profesi yang cukup terdengar baru ya, terutama untuk lulusan arsitek gitu. Apa sih bedanya urban designer, arsitek, dan planologi misalnya ya, atau planners yang misalnya lulusan dari planologi. Sebenarnya kalau kita lihat, ini adalah salah satu contoh pekerjaan yang saya lakukan. Ini adalah calon ibu kota negara baru yang ada di Kalimantan. Kalau teman-teman mungkin mengikuti beritanya, kita bisa melihat bahwa kota adalah kompleks yang entitas yang sangat kompleks gitu. Jadi kenapa bisa lulusan arsitektur kok bisa sih gitu sampai desain kota gitu ya? Sebenarnya ada di situ ada multidisiplin dan ada multi layer cara berpikirnya teman-teman. Jadi kita lihat dari kota yang mungkin kalau secara hektar ini adalah 6.000 hektar kurang lebih. Kemudian kita turun lagi skalanya dari tadi mungkin matanya mata burung gitu. Sekarang turun lagi kita matanya ke mata yang lebih rendah. Kita bisa lihat gimana sih skyline dari bangunan-bangunan yang ada di kota gitu. Bagaimana juga ruang terbuka hijau yang ada di kota. Kita mulai masuk ke arah sana. Kemudian kita lihat lagi apa sih yang terjadi di ground level dari sebuah kota gitu ya. Ada kehidupan manusia di situ, ada public transportnya, ada pedestrian walk-nya, ada pedestrian bridge. Ini hal-hal yang terjadi di kota dan sebenarnya ranah inilah yang menjadi jembatan antara teman-teman planologi dan teman-teman arsitektur. Jadi kalau teman-teman arsitektur mungkin bergeraknya lebih bergerak di bangunan levelnya, kemudian teman-teman planologi di ranah yang lebih besar lagi, provinsi, kecamatan, kelurahan gitu. Kemudian nasional bahkan gitu. Nah, sebenarnya urban designer bergerak di ruang di antaranya gitu ya. Kemudian juga contohnya seperti ini. Bagaimana kita menyatukan atau berpikir agar kota dengan jaringan hijau dan jaringan birunya bisa saling terintegrasi misalnya. Itu juga adalah ini ya salah satu role yang dikerjakan oleh urban designer. Contohnya lagi adalah ini La Rambla di Barcelona. Ini gimana kita bisa memastikan bahwa sebuah kota itu hidup gitu. Bukan hanya sebagai infrastruktur, bukan hanya bangunan juga, tapi juga bagaimana kota itu hidup di dalam kesehariannya. Di situ ada orang, ada habitat. Bagaimana kita menyatukan semua itu dalam sebuah kota gitu ya. Termasuk sampai ke level yang lebih kecil lagi, level street misalnya, atau level pedestrian walk seperti ini. Desain-desainnya juga sebagai urban designer kita berperan untuk mengintegrasikan itu semua aspek-aspeknya. Kemudian juga tadi dari sisi street ya, misalnya urban designer juga melakukan advokasi sebetulnya seperti contohnya yang ada di gambar sebelah kiri ya kalau di sisi teman-teman. Jadi bagaimana dari sebuah kota yang sangat misalnya sangat vehicle oriented bisa jadi lebih pedestrian oriented misalnya, dan kita melakukan uji coba desain, uji coba framework gitu ya dengan teman-teman tidak hanya dari desainer tapi juga dari engineer gitu. Kemudian kita juga melakukan panduan. Biasanya panduan ini yang dilakukan oleh jadi kalau misalnya teman-teman planologi melakukan pekerjaan panduan dari level provinsi, dari level kota, dari level kecamatan kelurahan, kemudian rekan-rekan arsitek
mulai masuk ke level bangunan. Kemudian tapi siapa nih yang memandu bangunannya boleh setinggi apa, atau ruang terbuka hijaunya harus sebesar apa, dan entry atau jalan masuk jalan keluarnya di jalan utama harus ada di mana. Nah, itulah di situ sebetulnya peran urban designer di dalam perkotaan juga gitu. Itu kita membuat panduan rancang kota atau bisa disebut dengan RTBL, rencana tata bangunan dan lingkungan biasanya ya. Kemudian ini contoh RTBL yang sudah umum dilaksanakan di kota-kota di Indonesia. Kemudian ada juga tadi aspek public life. Public life-nya tadi saya sempat mention di awal, dari kota yang sangat vehicle oriented untuk menjadi pedestrian oriented. Apa sih kehidupan sosialnya yang perlu kita skenariokan gitu ya. Nah, itu juga salah satunya adalah peran urban designer di situ. Tadi kan seperti saya sampaikan, apa sih bedanya ranahnya gitu ya. Nah, sebenarnya urban design ini ada di tengah-tengah di antara planners dan arsitek. Jadi kita nyelip nih di antara kedua profesi ini, baik skala maupun baik ruang lingkupnya gitu ya. Sehingga kita semua secara holistik itu bisa berpikir lebih more integrated and well executed built environment gitu. Jadi tidak hanya kualitas dari infrastrukturnya, tapi juga dari kualitas kehidupan warga kotanya gitu. Kemudian kita sekarang masuk ke kolaborasi ilmu multidisiplin dan pola berpikir multi layer. Tadi seperti saya sebutkan di awal bahwa membuat kota itu adalah entitas yang sangat kompleks gitu ya. Tidak hanya unsur desain, tidak hanya unsur bangunan gitu, tapi juga ada unsur air, di situ ada ekologi, ada mobilitas, ada infrastruktur, ada energi. Dan biasanya sebagai urban designer kita bekerja dengan seluruh aspek ilmu ini gitu deh. Kemudian kalau kita berpikir lagi secara layer, teman-teman ya, dalam sebuah perkotaan kita berpikir dulu misalnya dari yang makro adalah land use, kemudian di sini kalau land use sebenarnya kita akan berkolaborasi dengan teman-teman dari planologi biasanya. Nanti ada Mbak Prita mungkin bisa lebih bercerita lebih banyak gitu ya. Kemudian ada road and transport framework. Di sini kita berkolaborasi dengan teman-teman dari sipil biasanya. Jadi nanti ini yang mungkin juga nanti akan saya sampaikan bahwa mumpung kita teman-teman masih di kuliah nih ya. Jadi selama teman-teman kuliah kalau bisa gitu ngobrol juga dengan teman-teman yang jurusan lain. Jadi nggak hanya tentang nggak dengan teman-teman SAPPK doang nih. Karena nanti di situ juga teman-teman bisa ngomong dengan orang-orang ekonomi, kemudian orang-orang landscape, ada orang-orang dari smart city gitu ya. Ada orang-orang dari struktur juga gitu, dan juga teman-teman dari industri misalnya. Kemudian kalau kita lanjut lagi, nah ini tadi contohnya dari step by step-nya pola berpikir untuk membentuk suatu perkotaan. Jadi ada beberapa framework teman-teman, tadi mungkin ada layer hijau, kemudian layer biru, ada framework secara infrastruktur, ada framework secara mobilitas. Kemudian setelah semua layer-layer ini ditumpuk ya tanda kutip ditumpuk, baru kita menentukan secara dari 2 dimensi, kita juga harus berpikir secara 3 dimensi. Jadi itulah tadi yang nanti mungkin juga teman-teman ketika kuliah perlu mengeksplor dan perlu mengasah agility-nya di ranah itu ya, di 2 dimensi, 3 dimensi, skala ruang gitu. Kemudian itu juga akan memperkaya nanti teman-teman ketika berkarir dan berpraktek. Jadi secara kasar atau secara diagram kita bisa lihat pola berpikir multi layer ini yang nanti mungkin akan teman-teman butuhkan ketika menjadi seorang urban designer. Tadi mungkin ada teman-teman juga yang misalnya oke, saya di jalur arsitek misalnya, itu juga tetap akan membutuhkan agility dari skala ruang tersebut. Kemudian kalau kita menggambarkan lagi, tadi sebenarnya ada macro planning sampai micro planning. Macro planning ini yang tadi dari metropolis, jadi kumpulan dari berbagai kota, kemudian city, region, district, sampai ke site atau kafling, biasanya disebut di kita ya, sampai ke level bangunan, itu dari makro ke mikro. Dan sebenarnya kalau kita diagramkan,
dari urban design ada di tengah. Jadi urban design ini dari skala metropolis, dari skala makro sampai ke skala mikro itu dipikirin semuanya gitu ya teman-teman. Nah sementara kalau teman-teman yang dari engineering dan mungkin dari arsitektur itu juga skalanya bermain skala juga, tapi mungkin dari skala yang meso sampai ke mikro misalnya. Atau teman-teman yang di land use planning dan infrastructure planning dan transport planning itu dari skala meso sampai skala ke makro gitu. Jadi agility dari skala inilah yang sebenarnya nanti akan teman-teman butuh untuk latih selama teman-teman kuliah gitu. Kemudian tentu urban design tidak berdiri sendiri, jadi ada teman-teman lain yang juga cross disiplin ilmu ya, baik dengan seni rupa, dengan economics, dengan ICT, transportation dan lain-lain, termasuk tentang investment, property dan policy. Jadi kalau bisa nih teman-teman nanti ketika kuliah juga rajin-rajin ngambil pilihan kuliah di jurusan lain gitu. Karena itu yang saya lakukan selama kuliah di arsitektur. Jadi banyak mengambil mata kuliah pilihan sebenarnya di planologi. Jadi makanya agak-agak bergeser dari arsitektur jadi urban designer gitu ya. Kemudian peluang karir. Nah ini kalau sekarang kita masuk ke society 4.0 gitu, kita udah masuk ke era smart cities, digital city gitu. Dalam membuat sebuah kota tidak hanya tadi architecture, kemudian urban planning atau urban design, tapi juga kita perlu berkolaborasi dengan disiplin ilmu yang lain. Ada building engineering, transportation, landscape, economics, government service, ada urban analytics, ada construction management. Sebenarnya dari aspek-aspek atau dari cabang-cabang ilmu ini, teman-teman juga sebagai lulusan arsitektur atau sebagai lulusan planologi akan bisa juga berkiprah di ranah disiplin ilmu ini gitu ya, atau ranah karir ini gitu sebetulnya. Kemudian ini adalah salah satu contoh apa yang kita lakukan di ranah smart city nih, karena udah eranya smart city ya teman-teman. Ini adalah peta Jakarta. Ini adalah teman-teman kita dari Gojek Data Science. Kita bekerja sama, berkolaborasi, sudah mulai menitik-nitikan misalnya ini adalah titik-titik public transport yang ada di Jakarta misalnya. Kemudian kita analisis secara path network gitu ya, dari walkable distance-nya dari masing-masing titik itu seperti apa sih. Nah ini sebenarnya udah teman-teman yang nanti mungkin ternyata ilmunya lebih ke matematik misalnya, lebih saintifik gitu. Ini juga akan bisa berkiprah di dalam ranah perkotaan di aspek ini gitu. Jadi jangan khawatir, teman-teman juga tidak hanya mengasah tadi desain, skala dan lain-lain, tapi juga scientific aspeknya juga akan sangat berguna ketika berkiprah di ranah perkotaan gitu ya. Jadi kita juga bisa contohnya ini dari Jakarta tadi, transportation stock data itu di overlay dengan 500 meter root data, dan kita bisa mengadvokasi kepada pemerintah Jakarta misalnya, ini loh Bapak Ibu gitu di Pemprov DKI ada area-area yang belum tercover oleh public transport misalnya. Jadi sampai ke ranah itu urban design bisa berkiprah gitu teman-teman. Kemudian dalam perkotaan juga ada aspek climate, aspek water dan lain-lain, itu juga sudah akan sangat berguna nanti karena kita sudah akan masuk era metaverse gitu ya teman-teman, nanti juga akan bisa masuk ke sana. Jadi semua sensor itu di dalam perkotaan sudah akan bisa real time. Kemudian kita akan mulai masuk ke advanced modeling dan digital twin city gitu dalam sebuah perkotaan. Jadi tidak hanya aspek desain tapi juga desain yang berforma, sehingga desain ini bisa terukur, performanya dioptimalkan dengan kebutuhan dari masing-masing kota tersebut misalnya. Kemudian public life. Public life ini juga bisa diukur teman-teman, jadi tidak hanya aspek desain tapi juga aspek keseharian warga kotanya itu bisa kita skenariokan dalam desain. Kurang lebih demikian. Ini adalah gambaran, misalnya ini adalah skala yang sangat narrow gitu ya, skala street. Nanti teman-teman juga bisa bergerak ke skala yang lebih luas, skala plaza dan integrasinya dengan street misalnya. Kemudian
skala yang lebih luas lagi nanti skala perkotaan. Kurang lebih demikian. Dan kemudian kalau tadi di pesan dari Pak Aswin kemarin, kira-kira bekal apa sih yang signifikan untuk dieksplor selama teman-teman kuliah yang kira-kira akan berguna selama ketika teman-teman berkarir gitu ya. Tadi beberapa hal yang sempat disebutkan adalah space dan scale agility. Jadi teman-teman diharapkan bisa mengeksplor skala ruang, skala skala berpikir, kemudian bisa multidisiplin juga pola berpikirnya, kemudian multi layer. Jadi nanti tadi ada skala mikro, ada skala makro gitu ya. Dan ternyata ketika berkiprah menjadi urban designer, project management ini juga ternyata penting. Jadi nanti mungkin teman-teman karena kita berkolaborasi dengan berbagai disiplin ilmu, project management ini akan penting. Dan ketika teman-teman ada di sekolah nih gitu, itu bisa dieksplor either lewat perkuliahan atau lewat kegiatan informal di luar kurikulum misalnya ya. Kemudian ilmu yang juga penting adalah pengetahuan tentang city policy. Jadi mungkin ini yang tadi saya sampaikan, saya mengambil kuliah di planologi juga mengambil kuliah di seni rupa juga. Jadi supaya lebih kaya gitu horizon dari pengetahuannya ya. Kemudian selain itu adalah cara skill untuk berkomunikasi dan presentasi. Ini juga nanti akan sangat berguna terutama ketika teman-teman berhubungan dengan warga misalnya atau berhubungan dengan pemerintah dan mengkomunikasikan berbagai kepentingan yang ada di dalam kota. Ini juga akan membutuhkan skill agility yang komunikasi yang cukup baik gitu. Mungkin nanti Mbak Prita juga bisa sharing dari ini ya, dari prakteknya selama ini dari lulusan planologi seperti apa. Demikian mungkin Pak Aswin yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan kita bisa diskusikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Valin. Presentasinya sangat membuka wawasan ya. Saya mencatat beberapa hal. Ini terutama sangat penting untuk rekan-rekan mahasiswa TPBS atau TPK yang berbeda ya kondisinya dengan ketika saya kuliah, ketika para pembimbing ini dosen wali ini kuliah, dan juga ketika Bu Valin kuliah. Nah, sekarang sudah ada pergeseran, ada industri 4.0, society 5.0, kemudian ada metaverse dan segala macam ya. Jadi saya mencatat ada beberapa hal yang penting dari presentasi Bu Valin. Yang pertama memang kata kunci kolaborasi multidisiplin ya. Nah, ini menjadi beberapa waktu yang lalu ada tulisan di Kompas juga menyoroti tentang pentingnya multidisiplin di pendidikan tinggi ya. Jadi Anda semua, tadi pesan dari Bu Valin juga, manfaatkanlah mata kuliah pilihan ya yang lintas jurusan yang sekarang ini diwadahi melalui MBKM sekarang ini. Jadi sudah lebih terfasilitasi secara institusional. Jadi Anda mahasiswa TPBS PPK mohon memanfaatkan beberapa program itu yang memang ditujukan agar Anda semua punya wawasan yang lebih luas ya terkait nanti bidang yang akan Anda tekuni, baik arsitektur maupun di perencanaan wilayah dan kota. Tadi Bu Valin juga menyinggung tentang bagaimana sih lingkupnya arsitektur, lingkupnya perencanaan wilayah dan kota yang kalau PWK itu dari makro ke meso, kalau arsitektur dari mikro ke meso, kemudian urban designer ini ada di tengah-tengahnya, bisa ke mikro, bisa ke makro, begitu kurang lebih ya. Baik, terima kasih Bu Valin. Kita akan lanjutkan dulu dengan paparan dari Bu Prita. Sebelum nanti kita akan ke diskusi ya, rekan-rekan mahasiswa jika ada yang dirasa kurang jelas tentang barangkali ada yang berminat ke menekuni begitu ya urban designer, nanti silahkan tulis pertanyaan di chat atau nanti ketika sesi diskusi. Bu Prita, sebelum kita akan masuk ke paparan kedua dari Bu Prita, saya akan bacakan CV singkat dari beliau ya. Bu Prita ini luar biasa, lulus dari program studi perencanaan wilayah dan kota dengan predikat cum laude di 2015, lulusan terbaik dari program studi perencanaan wilayah dan kota Oktober 2015. Kemudian melanjutkan pendidikan master, itu ada di beberapa sekolah ya, dari KU Leuven,
WWU Münster, kemudian Tallinn University di Estonia. Jadi ada 3 negara gitu ya, di Belgia, di Jerman, dan di Estonia hingga tahun 2020 ya. Nanti Bu Prita bisa cerita ini pendidikan masternya ini magna cum laude ya. Jadi nanti cerita gimana sih bisa bisa sehebat itu gitu ya. Ini supaya teman-teman TPB juga semangat nih sekolahnya. Sekolah di ITB sudah effortnya besar, nanti keluarnya juga harus menjadi lebih hebat lagi gitu ya. Nah, pengalaman kerja dari Bu Prita ini yang saya baca dari brief CV singkat beliau, mulai dari intern staf gubernur bidang teknis tata kota di DKI Jakarta, kemudian menjadi research assistant di Peta Jakarta ORG, research coordinator di Peta Bencana IB, kemudian intern di Digital Government Branch United Nations Department of Economics and Social Affairs di Amerika. Kemudian terakhir beliau sekarang sebagai konsultan Government and Public Services di Deloitte Consulting Southeast Asia ya. Mudah-mudahan betul ya Bu Prita ya. Betul Pak, terima kasih banyak. Silakan Bu Prita, kami beri waktu sekitar 30 menit ya untuk menyampaikan paparan. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Aswin pertama-tama untuk kesempatannya bergabung dengan teman-teman hari ini. Juga terima kasih Bapak dan Ibu dosen, terutama Bapak dan Ibu dosen Plano nih yang namanya bikin saya deg-degan karena dulu saya diajar sebelum bisa berbicara seperti ini. Ada Bu Sri, Pak Ridwan, Pak dulu juga sempat saya ambil kuliah pilihan dengan Pak Triwono di Arsi seperti Kak Valin ya. Jadi mumpung kuliah di ITB ini banyak sekali kuliah-kuliah pilihan, kita bisa ngambil jurusan lain, mari kita manfaatkan. Saya izin share screen ya Pak, dan nanti mungkin ada sedikit sesi interaktif sama teman-teman juga. Sudah kelihatan ya? Ya sudah. Oke, siap. Jadi hari ini perkenalkan kembali, saya Prita, dulu Plano ITB 2011, kemudian seperti yang tadi sedikit Pak Aswin sampaikan, sekarang saya profesinya sebagai konsultan di bidang Government and Public Services, terutama untuk proyek-proyek dan kebijakan-kebijakan digitalisasi. Jadi hari ini saya akan banyak bicara tentang policy making dan implementation, terutama dari sisi digitalnya seperti apa. Nah, tapi sebelum itu kalau boleh, saya ingin dengar juga nih dari teman-teman SAPPK 2021, kalau tidak salah kan sudah dengarlah sedikit banyak nih planologi itu seperti apa gitu kan ya, sudah hampir mau memilih jurusan nih. Kalau boleh mungkin teman-teman bisa buka browsernya di laptop atau di handphone, kemudian masukkan ID ini nih, alamat ini menti.com, terus kode ini 664000945. Saya ketik di chat juga supaya kalau ada yang mau mengcopy. Bapak Ibu dosen juga kalau mau ikut, silahkan pertanyaan-pertanyaan untuk have fun aja sedikit. Oke, sebentar. Sudah masuk? Kalau sudah masuk, saya akan buka. Ya, sebentar. Oke, pertanyaan pertama. Apakah sudah muncul di layar teman-teman ya, kira-kira apa saja yang akan dipelajari di jurusan planologi? Bisa input bisa lebih dari satu jawaban? Nanti akan langsung muncul di layarnya. Jurusan planologi sudah nggak ada itu. Oh, apa Pak? Mohon maaf Pak, perencanaan wilayah dan kota. Perencanaan wilayah dan kota. Siap, maaf Pak. Aduh, saya jadi merasa seperti bukan sarjana PWK. Wah, sudah ramai. Oke, ini sepertinya banyak yang jawab ini ya, peta, ekonomi perkotaan, sosial ekonomi lingkungan, public policy, analisis data. Oke, siap. Sudah ramai. Oke, 1 menit lagi kita akan next ke pertanyaan berikutnya ya. Nanti saya bahas ini jawaban-jawabannya sedikit. Hukum, betul sekali. Presentasi, betul juga. Banyak ya, jawabannya sangat betul, banyak. Oke. Oke. Mungkin
untuk mempersingkat waktu, saya next ya, ada pertanyaan berikutnya nih. Oke. Kira-kira lulusan planologi akan bekerja menjadi apa? Wah, akan jadi perumahan. Konsultan, planners, gubernur, ya betul. Ahli tata ruang mau jadi konsultan. Urban designer. Urban designer nanti belajarnya ke Kak Valin berarti. Public konsultan, urban planning, BUMN. Menteri PUPR, betul, ada yang mau gantiin Pak Basuki sepertinya. TikToker, boleh, boleh. Itu nanti juga ada ilmunya dari planologi. PNS juga bisa. Oke. Sip. Kalau gitu. Ini sedikit banyak tentang prospek karir. Sepertinya teman-teman juga sudah lumayan ini ya, terpapar lah istilahnya dengan prospek-prospek karir di PWK seperti itu. Saya coba balik lagi ke paparan ya. Terima kasih teman-teman untuk inputnya. Nanti saya coba bahas lebih lanjut. Oke. Nah, sebenarnya saya ingin sedikit touch base nih penyamaan persepsi. Apa itu planologi dan kenapa planologi? Kenapa di sini saya beri tanda bintang? Karena ini didasarkan pada interpretasi pribadi selama berkuliah di PWK ITB dan juga setelah lepas dari PWK ITB. Jadi urban planning, nama kita biasanya translate planologi atau PWK itu ke urban and regional planning. Itu adalah sebuah bidang yang berfokusnya pada desain dan perencanaan dari tempat tinggal, living environment kita, terutama di sisi fisik. Nah, kalau tadi sudah sedikit banyak nih Kak Valin sampaikan juga bahwa cities, kalau tadi Kak Valin bilang, tapi kalau saya biasa memandangnya tempat tinggal secara umum gitu, itu tuh memang benar-benar kompleks. Jadi sebagai orang yang belajar perencanaan wilayah dan kota, kita tentunya perlu belajar dari berbagai aspek seperti itu ya. Dan kalau saya pribadi, kenapa dulu saya pilih planologi? Karena saya percaya pada akhirnya siapapun itu, baik itu dosen, ibu rumah tangga, mau presiden, gubernur, dan berbagai macam profesi lainnya, sebetulnya pada akhirnya setiap orang itu adalah orang penduduk atau warga yang berhak hidup layak. Nah, hidup layak di tempat tinggal itu seperti apa sih sebetulnya? Tentunya kita nggak bisa lihat dari satu aspek aja. Seperti kita lihat di gambar yang sebelah kanan atas ini, karena kita mau merencanakan infrastruktur jalan nih. Di sini ada jalan, kemudian ada green space, ada orang-orang di dalamnya. Nah, kita tidak bisa lihat hanya sisi fisiknya saja. Tapi, nah ini seperti kita bisa lihat di kanan bawah, itu suatu environment kehidupan, itu tentunya ada banyak faktornya. Seperti contohnya di sini, ada aspek sosialnya, social economic systems, geophysical systems, kemudian dari sisi trend global, juga urbanization, teknologi, seperti itu harus kita lihat menjadi satu kesatuan. Nah, kemudian, nah selepas dari, saya kita dari setelah PWK ITB dulu nih. Banyak karir-karir yang kalau saya lihat dari tren teman-teman saya dan juga kakak-kakak kaum yang lain itu banyak sekali bidang yang bisa kita masuki. Pertama tentunya ada planner and technical consultant yang membuat rencana tata ruang. Ini nanti saya bahas lebih lanjut. Kemudian di sisi akademik dan riset juga menjadi dosen, peneliti. Kemudian juga di sisi banking and financial juga bisa, business and IT juga bisa. Namun yang hari ini mau saya ceritakan lebih banyak adalah di sisi public sector policy making and implementation-nya. Nah, apa sih sebetulnya kebijakan publik itu? Definisi lepasnya, kebijakan publik adalah rencana, program, atau peraturan yang dirancang oleh badan publik yang mempengaruhi publik alias penduduk atau orang banyak, seperti itu. Contohnya, ini rencana tata ruang. Ini saya ambil contoh RT/RW Kota Semarang ini. Jadi, kalau tadi urban designer Kak Valin menyampaikan itu levelnya adalah di antara mikro dan makro, kalau untuk planner ini kita bisa sampai ke level kota. Bahkan di sini mungkin teman-teman udah sedikit banyak, nanti akan belajar lebih banyak lagi ketika di jurusan planologi. Rencana tata ruang itu bisa sampai level nasional, kemudian turun ke provinsi, ke kabupaten, kemudian ke kota. Bahkan ada juga yang rencana rincinya di level pulau, di level kawasan strategis nasional yang bisa saja lebih besar daripada kota.
Kemudian ada khusus tema-tema khusus juga seperti kawasan perbatasan negara dan rencana-rencana rinci lainnya yang diperlukan. Jadi menyambung tadi dari yang Kak Valen bilang mengenai level dari apa yang diatur atau apa yang didesain, kalau dalam PWK ini kita memang bicara lebih ke arah makro seperti itu. Nah, akan tetapi kalau profesi yang saya jalani itu lebih banyak ke policy making, tidak terkait langsung dengan pembuatan rencana tata ruang. Tapi pada dasarnya karena rencana tata ruang itu juga termasuk ke dalam sebuah kebijakan, pembuatan kebijakan itu biasanya mengikuti framework ini nih. Jadi pertama, kita harus mengerti dulu kebutuhan publik dan mendefinisikan masalah yang ingin diselesaikan melalui kebijakan. Kemudian kita lanjut risetnya, menelaah opsi bentuk dan rumusan kebijakan yang sesuai untuk diterapkan. Kemudian lanjut ke developing policies-nya, perumusan kebijakan bersama instansi teknis, karena tidak harus semua instansi itu dilibatkan dalam pembuatan kebijakan, tapi tentunya kita harus selalu berdiskusi, brainstorming dengan Bapak Ibu yang akan mengimplementasikan kebijakan tersebut. Jadi misalnya contohnya kalau rencana tata ruang itu berarti dengan Bapeda, kemudian untuk kebijakan digitalisasi misalnya dengan Dinas Kominfo, seperti itu. Kemudian setelah itu approval mechanism, pengesahan dan uji materi oleh instansi berwenang, kemudian juga communicating policies. Di akhirnya, diseminasi dan implementasi kebijakan kepada publik dan pelaksana teknis yang akan mengimplementasikan kebijakan atau program tersebut. Nah, di antara seluruh 5 tahap ini, kita harus memahami di dalamnya ada berbagai macam pemangku kepentingan, ada teknologi yang terlibat, kemudian juga knowledge environment-nya seperti apa, apakah teman-teman yang mau mengimplementasikan kebijakan atau publik ini sudah mengerti terkait apa yang akan diatur, seperti itu. Nah, di sini saya ingin kasih gambaran aja bahwa public policy making itu tidak harus berada di pemerintahan, tapi bisa juga di organisasi-organisasi lainnya. Meskipun yang mengatur public sector itu adalah utamanya adalah badan pemerintah dan instansi-instansi publik, tapi dalam pengalaman saya ada banyak badan lainnya seperti NGO, seperti konsultan yang bisa juga turut mendukung proses policy making tadi, namun mungkin tidak terlibat ke dalam semua tahapannya. Contohnya nih, ketika saya membantu di kantor Gubernur Provinsi DKI Jakarta, di situ saya melakukan 5 tahap tadi, semuanya mulai dari tinjauan regulasi, pengaduan masyarakat, tinjauan lapangan, kemudian outputnya adalah saran kebijakan strategis kepada gubernur dan pemangku kepentingan lainnya. Pada saat itu outputnya memang terutama untuk perbaikan kinerja kelurahan dan PPSU juga memantau pengembangan MRT ketika itu. Kemudian untuk yang saya berpindah nih ke NGO di petajakarta.org dan petabicara.id waktu itu. Kalau saat ini jadi buah dari kebijakan tadi, kita waktu itu berkoordinasi dengan BNPB dan BPBD untuk membangun peta interaktif berbasis sosial media. Nah ini jadi kita mulai riset nih, orang-orang biasanya melaporkan bencana di sosial media itu caranya seperti apa, kemudian bagaimana informasi yang berharga tersebut bisa dipakai oleh instansi pemerintah, terutama Badan Penanggulangan Bencana, untuk lebih cepat menolong warga seperti itu. Nah kemudian, ini asiknya kalau tentang policy making itu tidak hanya di level dalam negeri. Jadi waktu itu policy making ini juga sempat saya istilahnya lakukan atau bekerja gitu ya di level internasional juga. Contohnya di UN itu mereka juga sedang membuat kebijakan terkait e-government di negara berkembang. Jadi ketika itu mereka ingin memastikan supaya e-government ini tidak hanya diterapkan semata-mata karena berlomba-lomba tentang tadi misalnya Society 5.0 atau Government 4.0 gitu, tapi kita harus make sure juga nih bahwa ada masyarakat-masyarakat yang belum punya internet gitu, misalnya seperti itu. Nah kemudian masih di luar negeri juga, di Estonia juga mereka waktu itu Estonia ini hanya sedikit background, Estonia ini adalah negara nomor 1 dengan e-government di Eropa. Jadi mereka sangat concern dengan digital public service-nya. Nah di situ saya membantu, tapi hanya di 2 tahap, di policy research dan developing policies-nya terkait
hubungan antara konsep ruang nih, place and space, dengan layanan publik digital. Bagaimana mereka mempengaruhi istilahnya status kependudukan seseorang, seperti itu. Nah, yang terakhir yang sedang saya kerjakan saat ini sebagai konsultan di Deloitte. Meskipun mungkin ada teman-teman yang pernah mendengar bahwa Deloitte ini sebenarnya konsultan manajemen, tapi kebetulan di dalamnya ada unit untuk khusus government and public services, jadi saya tertarik ke sana, dan di situ saya bisa membantu di policy making bagian digitalisasi penataan ruang, perbaikan regulasi perizinan tata ruang, juga digitalisasi monitoring prasarana di bidang perkeretaapian saat ini. Nah, ini mungkin sedikit foto-foto aja, bukan narsis, tapi untuk memberikan gambaran apa saja sih di lapangan, in practice yang dilakukan ketika kita melakukan policy making ini. Pertama adalah understanding citizen needs ya. Jadi kita harus benar-benar mengetahui kebutuhan publik. Contohnya bisa kita lakukan lewat survei primer. Jadi waktu itu saya dan teman-teman mendatangi lokasi MRT, lokasi infrastruktur air. Ketika itu mau menyelesaikan masalah sampah, ya kita benar-benar turun ke sungai yang meneliti di mana titik sumbatan sampahnya, seperti itu. Kemudian juga kalau ketika di Estonia sempat ada riset tentang bagaimana meningkatkan turis yang wisatawan keluarga. Jadi kita benar-benar riset sampai bawa stroller kosong jalan gitu, merasakan gimana rasanya kalau jadi keluarga tuh apa sih yang bisa ditingkatkan lagi untuk menarik wisatawannya, seperti itu. Nah, di era digital ini, survei primer itu juga bisa digantikan dengan sosial media nih. Jadi, ini data-data yang di Peta Jakarta ini, satu tetes air ini sebenarnya adalah data dari Twitter. Jadi, satu tetes ini adalah satu tweet yang mengandung informasi tentang banjir. Waktu itu selama tahun 2016 ini kita kumpulkan. Jadi bisa kelihatan nih, di Jakarta, semuanya ternyata udah pernah mengalami banjir. Nah, yang paling rapat nih di Jakarta Utara nih, jadi kita bisa mengarahkan kepada Badan Penanggulangan Bencana itu untuk lebih memusatkan resource-nya ke sana gitu. Nah, dalam survei primer ini, ilmu planologi saya ketika studio, waktu itu ada mata kuliah studio hampir di setiap semester, itu sangat berguna karena benar-benar ketika studio itu saya diajarkan gimana observasi lapangan, gimana menyusun perangkat wawancara, seperti itu. Jadi, ilmunya alhamdulillah sangat terpakai gitu. Nah, lanjut terkait policy research, itu biasanya kita melakukan tinjauan peraturan existing, seperti ini mungkin fotonya agak boring, perlu baca buku, baca peraturan, kemudian riset best practices juga, brainstorming desainnya, melakukan FGD, semuanya untuk memastikan bahwa nantinya kebijakan yang diambil itu benar-benar bijak dan tepat sasaran untuk penduduk yang akan terkena dampaknya, seperti itu. Kemudian untuk developing policy sama approval mechanism, biasanya kita berkoordinasi dan komunikasi langsung dengan instansi atau pemangku kepentingan terkait. Jadi biasanya nih bentuknya meeting-meeting, kemudian juga pembuatan naskah akademik, legal drafting. Jadi tadi yang bilang di planologi itu juga belajar hukum, itu nanti juga ada gunanya, seperti itu. Kemudian penyusunan materi pendukung lainnya. Jadi buat teman-teman terutama yang suka bertemu orang, kemudian suka presentasi, nanti coba bisa diasah terus supaya ini sangat berguna nih ilmunya ketika nanti kita presentasi dan komunikasi menyampaikan materi terkait kebijakan ini, seperti itu. Ini juga communicating policies, diseminasi dan implementasi kebijakan. Biasanya kita melakukan paling sederhana itu lewat pengesahan peraturan, kemudian juga langsung menyampaikan kepada publik, biasa lewat media massa, sosialisasi, hingga training. Biasanya kalau programnya itu berupa digitalisasi atau instalasi teknologi gitu ya, kita juga perlu untuk men-training SDM-SDM yang nantinya akan menjalankan program tersebut. Seperti itu. Nah, apa saja yang saya dapatkan dari studi di PWK ITB? Mungkin teman-teman juga sudah sedikit banyak lihat silabusnya. Nah, salah satu yang saya sangat bersyukur belajar di PWK ITB adalah saya diajarkan untuk mendalami berbagai bidang. Pertama tentunya kita belajar ilmu teknis perencanaan dulu, mulai dari
perencanaan kota, wilayah, pedesaan, infrastruktur, dan ilmu-ilmu teknis lainnya. Kemudian juga di bidang desain, ekonomi, politik kebijakan dan kelembagaan, IT, statistik, geografi, sosiologi, dan juga mata kuliah lainnya. Dan yang tadi seperti Kak Valin juga sempat singgung, mungkin nanti kalau ambil mata kuliah lain di jurusan lain juga tentunya juga bisa memperkaya knowledge teman-teman gitu ya. Nah, namun salah satu keunggulan yang saya rasa di PWK ITB itu adalah bahwa kita nantinya akan melakukan studi perencanaan untuk kemudian menyatukan semua pengetahuan dari mata kuliah ini gitu. Nah, seluruh mata kuliah ini juga studio itu memampukan saya dan teman-teman alumni planologi yang lain itu untuk memiliki kemampuan comprehensive thinking. Jadi melihat sesuatu itu dari secara seimbang dan secara komprehensif gitu ya, dan juga critical thinking serta soft skills lainnya seperti teamwork, survei dan interview skills yang seperti tadi saya udah cerita di studio itu nanti benar-benar diajarin caranya observasi lapangan, interview, group discussion, dan sebagainya. Nah, kenapa seperti tadi yang saya sampaikan di awal tentang karir setelah PWK ITB itu banyak teman-teman lain yang ke bidang-bidang lainnya. Itu juga menurut saya karena kita memiliki suatu keunggulan untuk berpikir secara komprehensif, kemudian juga terpapar mata kuliah dan knowledge lainnya. Tapi salah satu keunggulannya adalah di mana kita ini dimampukan untuk menjadi T-shaped people yang sangat dibutuhkan di era sekarang. Jadi saya ingat dulu waktu semasa kuliah kita dibilang lulusan planologi itu jack of all trades, master of none, alias kita tahu dikit-dikit gitu, alias jadi I-shaped people. Tapi untuk sekarang lebih dibutuhkan lagi namanya T-shaped people, orang-orang yang mengetahui atau bisa bekerja di bidang-bidang yang beragam, tapi juga bisa menjadi expert atau spesialis di suatu bidang. Nah, nyambung dengan cerita saya tadi tentang policy making, jadi setelah saya mengetahui semuanya ini dari PWK ITB, saya memilih dan kemudian mendalami bidang policy making dan implementation nih, terutama di digital government dan public service tadi, ya seperti itu. Nah, ini mungkin penutup aja terakhir, tadi Pak Asin juga sempat tanya tips di kuliah dan kerja. Mungkin ini beberapa tips yang saya ingat waktu saya kuliah dulu. Pertama itu stay fokus, jadi fokus pada tujuan besar sama niat kuliah kita apa. Terus ini juga nih fokus belajar, fokus main, fokus istirahat, supaya waktunya bisa alokasi dengan baik gitu ya. Nah, yang ketiga, find what you love and love what you do. Karena itu nantinya akan mendorong passion teman-teman. Kemudian kalau lagi capek juga ingat niatan awalnya itu kita mau ngapain sih kuliah, kita mau ngapain sih kerja, seperti itu. Kemudian yang kedua, stay curious, tidak pernah ada pertanyaan yang bodoh. Jadi ini juga berguna banget sebagai nanti policy maker. Kita harus terus nih bertanya apakah kebijakan yang akan diambil itu sudah tepat, apakah masih ada data yang bisa digali lagi, seperti itu. Nah, improve your English, read and listen, karena kita tidak bisa memungkiri bahwa masih banyak pengetahuan di luar sana, di luar bahasa Indonesia, sumber-sumber seperti paper, kemudian podcast, segala macam itu di dalam bahasa Inggris. Jadi, please do improve your English untuk memperlebar knowledge teman-teman. Kemudian juga stay connected and stay humble and kind to everyone, bangun jaringan seluas-luasnya, dan ini juga penting nih sebagai policy maker, karena sebagai pembuat kebijakan yang akan berpengaruh pada warga, kita tentunya harus mendengarkan nih apa yang betul-betul dibutuhkan oleh warga gitu. Nah, yang sebelah kanan ini, nggak tahu teman-teman udah sering lihat atau belum, tapi ini adalah kurva atau grafik kebahagiaan mahasiswa ITB. Jadi ini teman-teman mungkin sekarang ada di sini ya udah mau penjurusan, mungkin lagi capek-capeknya, tapi tenang aja, nanti pasti ada masa-masanya senang. Kalau misalnya lagi turun atau capek atau bingung buat apa sih belajar mata kuliah ini gitu, tenang aja, semuanya nanti nggak usah dipusingkan. Kemudian cukup ambil next step berikutnya aja gitu. Please do enjoy the ride.
manfaatkan jaringan yang ada di ITB. Terus jangan lupa tadi mengambil mata kuliah beragam, dan jangan takut untuk menanyakan segala hal kepada Bapak Ibu dosen, kepada teman-teman juga yang lain. Gitu. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan mohon maaf kalau bicaranya cepat. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Bu Prita atas pemaparan dan wawasannya ya. Grafik yang terakhir itu kayaknya menarik sekali ya, tentang indeks kebahagiaan mahasiswa ITB. Mudah-mudahan yang ada yang asimptot ke bawah itu nggak sampai ke bawah banget ya. Mudah-mudahan ada bouncing naik lagi. Baik, saya mencatat ada beberapa hal yang menarik ya, karena misalnya tadi T-shape generation ya, itu juga sempat ditulis oleh salah seorang profesor dari arsitektur itu, bahwa sekarang itu memang yang diperlukan itu adalah the generalizing specialist. Jadi spesialis tapi dia punya kemampuan interpersonal ya. Tadi Bu Prita juga sampaikan bahwa kemampuan interpersonal, soft skills, leadership, dan juga kemampuan untuk bisa secara komprehensif melihat sesuatu gitu ya. Itulah yang diperlukan dan banyak ditulis orang, diperlukan oleh industri-industri masa depan ya, karena semakin banyaknya isu-isu atau masalah semakin kompleks dan multidisiplin. Jadi ini kata-kata kunci yang selalu muncul ya, rekan-rekan mahasiswa. Kata-kata kunci mengenai multidisiplin, komprehensif, and critical thinking tadi Bu Prita juga address ya, juga disampaikan beberapa kali begitu. Memang kenyataannya sudah berubah ya, rekan-rekan mahasiswa. Jadi barangkali TPB sekarang itu sangat jauh berbeda dengan TPB 10-20 tahun yang lalu begitu ya. TPB sekarang barangkali the next TPB juga akan terus mengalami revitalisasi begitu ya program-programnya, dengan tujuan tadi menyiapkan Anda ini ketika nanti masuk ke masing-masing prodi bisa lebih siap, dan juga Anda akan tahu 5 tahun lagi Anda itu akan sudah mengarah kemana gitu ya. Baik, terima kasih. Mute Pak Aswin. Speakernya mute. Aduh, saya sudah ngomong berapa menit tadi ya. Baik. Ya, terima kasih Bu Prita. Oke, baik, saya ulang. Terima kasih Pak Tri, tadi sudah diingatkan ya, paparannya sangat menarik, dan juga saya mencatat tentang T-shape generation ya. Ada artikel dari Profesor Arsitektur yang juga menyitir ini mengenai pentingnya lulusan itu menjadi the generalizing specialist ya. Jadi dia spesialis tapi juga dia punya kemampuan soft skill yang baik gitu ya. Jadi untuk tadi Bu Prita sampaikan comprehensive thinking, critical thinking begitu ya. Itu hal-hal yang menjadi sangat penting, dan rekan-rekan yang di TPB tidak bisa menyamakan ya TPB sekarang dengan TPB beberapa tahun yang lalu, dan juga barangkali nanti TPB akan mengalami revitalisasi beberapa programnya ya. Tapi tujuannya adalah agar Anda di TPB itu dipersiapkan untuk terpapar oleh pembelajaran yang baru ya, pembelajaran di pendidikan tinggi yang baru yang menyiapkan Anda itu untuk masuk ke masing-masing prodi, baik yang nanti akan ke arsitektur maupun yang akan ke PWK. Tadi Bu Prita dan Bu Valin juga menyampaikan di arsitektur itu akan belajar seperti apa, di PWK akan belajar apa saja. Tadi di PWK lebih pada nanti mata kuliahnya itu banyak yang terkait dengan perencanaan, teknis perencanaan, studi perencanaan, infrastruktur, statistik, hukum, dan seterusnya. Semuanya tujuannya menyiapkan Anda untuk bisa segera ya, bisa siap latih atau siap kerja. Baik, kita akan masuk ke sesi diskusi ya. Silahkan jika rekan-rekan mahasiswa atau barangkali ada dosen ya yang akan bertanya terkait dengan dua karir ya, dua profesi yang dijalani oleh dua narasumber kita, Bu Valin dan Bu Prita ya. Bu Prita banyak berkiprah di policy making ya, kalau Bu Valin
lebih ke apa namanya urban designer begitu ya. Silakan rekan-rekan apabila ada yang ingin ditanyakan, apakah sudah jelas apa yang akan disasar nanti, karena Februari ini barangkali sudah sudah ada kuesioner untuk penjurusan ya. Jadi kuesioner nanti ada 3 kali. Yang pertama sepertinya akhir tahun lalu, kemudian yang kedua awal Februari kalau nggak salah, yang ketiga nanti di bulan Maret atau April. Ya. Baik. Adakah yang bertanya? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Oh, ada yang bertanya. Baik. Itu ada yang raise hand ya, Muhammad Sabri Arozik. Silakan Sabri, open mic dan silakan disampaikan pertanyaannya, ditujukan ke siapa ya. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Masuk suaranya Pak? Masuk sudah, ya. Baik, pertanyaan ini saya tujukan kepada Ibu Prita. Jadi pertanyaannya yaitu tantangan apa saja yang paling berat yang Ibu hadapi selama menjadi planner atau policy maker, dan bagaimana cara untuk menghadapinya. Sekian Pak, terima kasih. Oke, ya. Silakan Bu Prita. Oh, langsung dijawab Pak. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih Sabri pertanyaannya. Tadi tantangan paling berat selama jadi planner atau policy maker gitu ya. Sebenarnya tantangannya adalah tadi saya sempat singgung gimana memastikan supaya kebijakan yang dibuat itu betul-betul bijak. Nah, bijak itu kita harus mempertimbangkan dari segala aspek. Pertama, kebutuhan publik, kebutuhan warga, terus kemudian dari sisi institusi seperti apa, dari sisi politik seperti apa, kemudian kalau dari pemerintah juga ada constraint dari misalnya anggaran, kemudian atau finansial gitu ya. Jadi lebih kepada memastikan bahwa semua aspek ini sudah dipertimbangkan, yang diambil juga kemudian adalah keputusan yang paling baik gitu, meskipun kalau saya secara pribadi belum tentu terlibat dalam pengambilan keputusan di paling akhir, tapi sebagai konsultan kita memberikan advice opsi-opsi yang paling baik atau pros and cons itu seperti apa gitu. Kalau bagaimana cara mengatasi tantangannya sih lebih kepada banyak-banyak riset tadi supaya bisa benar-benar memahami perspektif dari masing-masing aspek tadi, kemudian juga tadi bekal dari PWK ITB gimana kita berpikir komprehensif dan critical thinking, konsekuensi dari opsi yang diambil itu seperti apa gitu sih. Jadi banyak-banyak baca dan banyak-banyak ngobrol juga dengan berbagai pihak gitu. Semoga menjawab. Terima kasih Bu Prita. Intinya barangkali nggak boleh antisosial ya, seperti itu ya. Betul. Baik, mudah-mudahan menjawab ya tadi jawaban dari Bu Prita. Ini ada pertanyaan dari Madeline Abigail. Ini kayaknya sudah tingkat 2 ya, Madeline. Silakan Madeline. Iya, selamat sore Pak Azwin. Mungkin sebelumnya saya nih di sini lagi meliput berita gitu Pak. Saya itu dari ITB Jurnalis, lagi mau liput berita juga. Tapi kemudian saya, wah ini menarik nih gitu. Saya izin intervensi ya Pak. Ya, silakan. Jadi saya punya satu pertanyaan nih buat Bu Prita dan satu juga buat Bu Valin. Yang pertama mungkin ke Bu Prita dulu ya. Pertanyaan saya tuh ini, kalau Ibu kan ngambil ilmu planologi dari 4 negara ya, maksudnya dari Indonesia dan dari Eropa, 3 negara di Eropa. Nah, kalau namanya kebijakan itu kan berbeda-beda ya di setiap negara, maksudnya dia pasti berbeda. Selama Ibu kuliah di 4 wilayah itu gitu, kemudian bekerja di satu tempat, dari 4 tempat itu apakah ada satu ilmu yang sama gitu, maksudnya yang bisa applicable di semua tempat gitu, ilmu dari planologi yang bisa applicable di mana-mana. Itu ke Bu Prita. Kemudian yang ke Bu Valin, saya mau mengenai ini sih, kalau urban designer itu ilmu dari arsitektur, kan kita di arsitektur itu kan belajar tentang cara membagi ruang, cara sirkulasi ruang, dan lain-lain, dengan skala lebih kecil, dengan skala lebih mikro. Kemudian kita juga bicara mengenai keindahan, fasad, dan lain-lain. Nah, kalau di urban designer sendiri, itu kan dia di tengah-tengah ya, Bu. Dia tuh bukan sesuatu yang makro, bukan sesuatu yang mikro, tapi dia tuh di meso tadi. Nah, ilmu dari arsitektur tuh apa yang didapatkan di ITB yang kemudian itu membantu sekali gitu ketika Ibu melakukan pekerjaan di dunia urban designer itu. Itu sih, terima kasih pertanyaan itu dari saya. Baik, terima kasih Madeline. Silakan barangkali Bu Prita dulu, lalu Bu Valin. Oke, terima kasih
Madeline pertanyaannya. Tadi ini ya, dari 4 negara tadi yang saya sudah istilahnya pernah mengalami itu apa kesamaannya gitu ya. Kalau menurut saya kesamaan itu lebih ke prosesnya, karena secara filosofis, secara fundamentalnya itu kebijakan publik kan adalah tujuannya itu baik, tujuannya untuk memastikan peningkatan kesejahteraan, untuk peningkatan taraf hidup yang layak gitu buat penduduk. Jadi prosesnya itu pasti sama, cari tahu dulu apa yang dibutuhkan oleh publik, kemudian riset, kemudian developing policies-nya, kemudian sampai akhir approval dan komunikasi si kebijakannya gitu ya. Tetapi ketika sudah masuk ke ranah teknis nih, cara istilahnya mungkin mendengarkan suara dari publik, cara telaah kebijakan yang sudah ada seperti apa, cara koordinasi dengan stakeholder seperti itu baru yang beda-beda. Kemudian juga mungkin secara aspek sosioekonomi gitu misalnya ya. Kalau misalnya di Indonesia gitu misalnya yang saya udah pernah ngalamin terkait kebijakan bencana gitu ya, kita benar-benar harus turun sampai ke masyarakat untuk tahu yang paling terdampak itu sebenarnya ngerasain apa sih, butuh bantuan apa sih gitu misalnya ya. Atau misalnya tentang digitalisasi penataan ruang, kita langsung bicara nih, sebenarnya udah punya kapabilitas SDM seperti apa, bisakah mengoperasikan software misalnya GIS atau SPSS gitu misalnya katakanlah ya. Nah, sedangkan kalau yang di Eropa mungkin sudah lebih advance gitu, kita udah tinggal melanjutkan apa yang sudah dibangun dibandingkan membangun dari awal gitu sih. Semoga menjawab. Baik, terima kasih. Semoga menjawab tadi ya jawaban dari Bu Prita, Madeline. Silakan Bu Valin. Baik, terima kasih pertanyaannya Madeline. Tadi pertanyaan adalah ilmu dari arsitektur apa sih yang sebenarnya kepake gitu ya, karena kalau dari kuliah mungkin skalanya lebih mikro, tapi ketika berprofesi menjadi urban design skalanya mungkin lebih ke meso atau ke makro gitu ya. Jadi sebenarnya ini nanti ketika teman-teman kuliah, dulu kalau zaman saya kuliah ini nanti mungkin Pak Aswin boleh ini memberikan pandangan juga ya seperti apa kurikulum sekarang. Karena ketika saya zaman kuliah itu ketika tingkat 1 itu masih mendesainnya adalah skala rumah tinggal. Kemudian ketika naik tingkat menjadi tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun ketiga dan keempat itu lebih ke perancangan ruang publik misalnya. Kemudian ada juga perancangan yang mulai masuk ke resort gitu. Jadi udah skalanya makin membesar ketika naik tingkat gitu ya. Dan nanti kalau nggak salah ketika tahun keempat itu sudah mulai ada namanya kurikulumnya arsitektur kota. Waktu itu Pak Apep dosen saya kebetulan. Dan di situ ternyata sangat membuka mata gitu. Dari tadinya saya sempat nih teman-teman ketika tahun pertama sampai tahun ketiga merasa kok kayaknya saya salah jurusan nih gitu. Karena ternyata kok saya nggak canggih-canggih amat gitu struktur misalnya, atau saya nggak canggih-canggih amat desainnya oke, tapi kok kayaknya hatinya nggak kesana misalnya gitu ya. Nah ketika tahun keempat baru kebuka tuh ada yang namanya arsitektur kota gitu. Ternyata ada hal-hal yang kita pikirkan selain dari bangunan tersebut dan selain dari kafling itu. Jadi kita berpikir beyond dari kafling kita gitu. Nah, di situ sebenarnya dari kurikulum yang diajarkan dari tingkat 1 sampai tingkat 4 itu nanti teman-teman akan punya series of scale gitu, dari yang tadinya kecil mulai sampai ke besar, dan ketika tahun keempat makin besar lagi gitu skalanya. Jadi pas di tahun keempat bahkan saya ketika tugas akhir gitu itu agak semi urban design sebetulnya waktu tugas akhirnya. Nah, kemudian sebenarnya juga yang dilatih dari teman-teman berkuliah nanti adalah persepsi mengenai ruang. Jadi dari mulai skala tadi ya, gimana sih ketika skalanya mengecil gitu, secara human gitu, secara human being, psychological effect-nya apa? Ketika skalanya membesar ada teduhan, psychological effect-nya apa? Kemudian ketika mulai membesar lagi, mulai masuk ke skala panduan, kayak tadi misalnya Madeline sempat menyebutkan kita belajar tentang fasad gitu ya, tentang desain, itu juga nanti akan berguna ketika menjadi urban designer yang bergerak di ranah panduan kota terutama, karena kita akan memandu juga ketika ada satu kawasan misalnya 50 hektar misalnya, nanti ini ada series, ada beberapa klaster yang kita bisa membuatkan panduannya
baik panduan arsitektur, panduan lanskap, panduan lain-lain gitu ya. Nanti di panduan arsitektur ini ada juga panduan misalnya arsitekturnya harus arsitektur tropis atau arsitekturnya harus arsitektur yang berlanggam Nusantara misalnya kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya ilmu-ilmu itu yang dari teman-teman pelajari dari jurusan arsitektur juga akan sangat berguna ketika menjadi seorang urban designer gitu. Kemudian juga nanti ketika selama masa perkuliahan teman-teman juga akan belajar observasi ya. Sebenarnya observasi ketika waktu zaman saya kuliah sempat diajak mungkin sketsa ke ruang publik gitu ya. Nah di situ teman-teman juga agak ada sense observasi di situ karena orang ternyata duduknya di area yang banyak teduhan ya gitu. Misalnya ini contohnya waktu itu adalah sketsa Jalan Braga gitu ya. Oh, ternyata jalan yang sangat lively, yang sangat hidup, itu yang di depannya ternyata tokonya sangat aktif gitu. Atau gimana sih skalanya antara mobil dengan pedestrian, dengan bangunan, itu semakin teman-teman banyak mengobservasi ruang-ruang ini, gitu, itu semakin akan terlatih sense of scale-nya, baik dari skala mikro nanti maupun ketika bergerak ke skala makro. Gitu. Jadi, itu kemudian untuk dari software misalnya tadi saya sempat menyebutkan bahwa saya mengambil kuliah pilihan juga di planologi dan di seni rupa gitu dan ternyata itu sangat berguna ketika menjadi urban designer juga. Saya belajar GIS, saya belajar UNA gitu, Urban Network Analysis juga itu di antara pilihan kedua jurusan tersebut di antara arsitektur dan planologi. Belajar platform digitalnya juga waktu itu mungkin di zaman saya masih baru ya, jadi belum secanggih sekarang. Nanti teman-teman akan sangat bisa explore lebih banyak mengenai desain, kemudian mengenai perkotaannya gitu. Dan di situ juga di arsitektur nanti akan belajar juga sedikit-sedikit mungkin tentang RDTR mungkin ya, karena ketika teman-teman mulai merancang mungkin di tingkat 3 atau tingkat 4, ketika mulai merancang kawasan, teman-teman akan perlu lihat oh si kawasan ini tuh punya peraturan apa sih dari daerahnya gitu. Apakah dia harus menjadi daerah hijau atau dia jadi daerah komersil atau jadi hunian. Dan disitulah nanti teman-teman banyak explore-nya gitu. Jadi back again gitu Mbak, mumpung nanti masih sekolah pelajari sebanyak-banyaknya supaya teman-teman tahu horizonnya semakin luas dan tahu apa yang mau dituju gitu ya. Mungkin tadi seperti Mbak Prita juga sampaikan sih. Itu mungkin Madeline, semoga cukup menjawab. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Aswin. Bu Valin, Bu Prita, mudah-mudahan menjawab ya Madeline ya. Tadi beberapa ini ada yang saya juga catat ya tentang tadi sebenarnya hampir sama ya. Ketika kuliah rekan-rekan TPB manfaatkanlah dan carilah ilmu sebanyak-banyaknya ya. Horizonnya harus lebih luas, cari teman sebanyak-banyaknya dari lintas jurusan kalau perlu juga, dan ini di encourage juga ya. Carilah mata kuliah pilihan di luar prodi ya, di luar SAPPK begitu untuk memperluas horizon tadi. Baik, rekan-rekan TPB ada pertanyaan lagi sebelum nanti kita akan masuk ke Anugrah Ambia, kemudian Ihza Fajria. Ya, silakan Anugrah dulu. Baik, terima kasih. Sebelumnya kenalin saya Anugrah Ambia. Izin tanya Bu, setelah tadi dengan banyaknya pencapaian dan posisi saat ini juga relasi dan juga bahkan sekian prestasi ya Bu. Mundur sejenak gitu. Apa langkah pertama setelah lulus ITB atau bahkan setelah lulus ITB gitu Bu buat kita yang bisa diambil untuk meraih semangat. Terima kasih Bu. Baik, ini ditujukan untuk Bu Prita ya. Kalau boleh keduanya. Oh, baik, Bu Prita dan Bu Valin, silakan. Silakan Bu Prita. Terima kasih Anugrah pertanyaannya. Wah, jadi flashback. Hal pertama yang dilakukan setelah TPB. Jujur saya istirahat dulu sejenak. Karena fisika, kalkulus, dan kimia itu cukup menantang buat saya. Jadi jujur menurut saya melalui 1 tahun TPB itu juga perlu apresiasi buat diri sendiri dulu gitu ya. Terus baru habis itu mulai bersiap buat masuk ke jurusan plano. Mulai cari-cari teman, jaringan segala macam. Terus kalau setelah lulus saya langsung ini sih lebih kepada
mencari kira-kira kesempatan kerja yang ada apa yang sesuai dengan passion saya dan kebutuhan saya ketika itu gitu. Dan nggak lupa juga baca-baca dan mulai bangun jaringan juga sih, itu hal pertama yang saya lakukan gitu. Jadi kalau balik lagi ke yang tadi slide terakhir saya, fokus belajar, fokus main, ada fokus istirahat juga, jangan lupa kasih apresiasi ke diri sendiri juga. Terima kasih. Mungkin bisa ke Mbak Valin. Silakan Bu Valin. Tadi mungkin kalau pertanyaannya setelah lepas TPB ngapain? Nah, ini agak berbeda nih teman-teman. Ketika saya TPB itu kurikulumnya bukan mungkin kalau sekarang kalkulus, matematika, fisika dan lain-lain ya. Zaman saya itu TPB-nya masih seni rupa, Pak Aswin. Jadi masih kuliah bareng dengan teman-teman seni rupa ya. Jadi makanya aspek desainnya mungkin agak lebih nonjol gitu di situ ya. Tapi justru itu memperkaya horizon kita sebetulnya. Kemudian setelah lulus atau sebelum lulus, yang dilakukan juga ini mungkin saran juga buat teman-teman. Ketika teman-teman di antara libur tahunan ya, berarti libur semester atau mungkin sebisa mungkin cari ilmu gitu. Nah, cari ilmunya ini either misalnya ngikutin course atau juga misalnya internship gitu, cobain internship di beberapa tempat gitu yang supaya teman-teman juga terekspos dengan dunia industrinya, kemudian terekspos juga dan bisa mengeksplor kemampuan diri sendiri gitu atau interestnya diri sendiri, karena disitulah diasahnya. Kayak misalnya yang saya lakukan setelah lulus adalah masuk dulu NGO gitu, di Rujak ya waktu itu. Setelah masuk NGO kemudian coba di perusahaan multinasional di ICOM. Kemudian coba lagi untuk explore di tim gubernurnya DKI waktu itu ya, ikut Pak Ahok gitu. Kemudian habis itu baru masuk lagi ke dunia konsultan gitu, konsultan yang level nasional gitu. Dan di situ expose terhadap berbagai industri dan berbagai aspek itu gitu, dengan siapa nanti teman-teman akan bertemu, apakah nanti dengan pemerintah daerah atau nanti dengan pemerintah nasional atau bahkan dengan warga masyarakat gitu ketika turun untuk menjadi community facilitator. Eksplorasi itu yang nantinya akan memperkaya knowledge teman-teman dan horizonnya gitu. Jadi sebisa mungkin explore sebanyak-banyaknya gitu. Baik itu internship atau tadi juga kuliah online di luar juga banyak ya, dari universitas luar juga itu bisa memperkaya teman-teman sih, aku rasa gitu. Dan benar tadi kita Mbak Prita, membangun jaringan. Jadi membangun jaringan ini tidak hanya antar jurusan yang ada di ITB, tapi juga antar kampus gitu. Mungkin dulu waktu saya kuliah, zamannya itu ada Bafes ya, atau sekarang mungkin BCCF namanya di Bandung. Jadi itu kita ketemu dengan teman-teman arsitektur lain yang ada di seluruh Bandung gitu. Dan jadi ternyata punya pro and con sendiri ya gitu dari masing-masing kampus ini, dan dari situlah exchange knowledge-nya terjadi, dan itu ternyata network-nya sangat berguna ketika sudah di dunia kerja gitu. Kita lebih agile di berkomunikasi dan lain-lain gitu. Itu sih teman-teman, semoga cukup menjawab. Baik. Terima kasih Bu Valin, Bu Prita. Mudah-mudahan Anugrah tadi menjawab ya apa yang dilakukan setelah TPB. Tadi Bu Prita menyampaikan bahwa mengapresiasi diri sendiri ya. Kita tahu barangkali ini sudah menjadi bukan rahasia lagi ya, memang menjadi kondisi ya bahwa mahasiswa TPB itu cukup energinya cukup tercurah besar gitu, terutama di mata kuliah yang penting di TPB ya, Mafiki ya. Jadi selepas TPB apa yang dilakukan? Umumnya ya kan nanti akhir semester 2 ini ada break ya. Break barangkali bisa menyehatkan mental dulu begitu ya, mempersiapkan kondisi sebelum nanti masing-masing masuk ke prodi masing-masing. Tadi Bu Valin juga menyampaikan tidak ada salahnya untuk mengeksplorasi hal-hal baru ya, supaya terekspos dengan lingkungan baru, pengalaman baru begitu ya. Dan juga jangan lupa masa-masa kuliah 4,5 tahun adalah masa untuk mencari jaringan ya, berkenalan dengan banyak pihak gitu, nanti akan berguna ketika Anda semua keluar dari sekolah ya, lulus dari sekolah.
Baik, ada satu pertanyaan lagi nih dari Ihza Fajria. Silakan Ihza. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Sebelumnya saya Ihza Fajria dari Sapak 21 1992148. Pertanyaan ini mungkin ditujukan untuk Bu Prita. Jadi di sini saya bertanya sebagai orang yang awam dan penasaran. Seapa yang saya tangkap itu sepertinya pekerjaan di ranah planologi itu bagusnya itu dikerjakan oleh anak-anak muda ya. Mungkin karena kepalanya istilahnya lebih kreatif dan lebih modern. Nah, lalu apakah orang-orang yang mungkin sudah menginjak usia senja itu tergeser karirnya, lalu misalkan benar terjadi seperti itu, apa yang dilakukan para planner yang berada di usia senja tersebut? Lalu yang kedua, dari sekian banyak prestasi atau pengalaman yang Ibu miliki, ada gak sih sekiranya hal yang sejatinya itu ingin Ibu capai tapi belum tercapaikan? Mungkin cukup sekian. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Silakan Bu Prita. Terima kasih Iza, tadi pertanyaannya sangat berbobot ya. Kalau plano itu harusnya dijajaki oleh anak-anak muda, maka bagaimana planner di usia senja gitu. Mungkin di sini juga ada praktisi-praktisi planner yang sudah lebih bijak gitu dari saya, bahwa dari Bu dosen PWK. Kalau menurut saya, jadi planning itu dan juga policy itu ada trennya gitu. Dulu tuh industrial cities gitu, terus lama-lama green cities, lama-lama sekarang bergerak ke smart cities gitu misalnya. Yang jelas mau kita usia berapapun, mau muda mau sudah lebih bijak gitu ya, ada baiknya kita saling mengikuti tren itu gitu. Karena tentunya perubahan ini kan muncul karena pasti ada pro kontra gitu. Kenapa dia sampai berubah, kan berarti mungkin ada yang harus diperbaiki dari sebelumnya. Tapi tentunya ada hal-hal yang masih bisa dibawa gitu. Misalnya katakanlah dari perubahan dari konsep green cities ke smart cities gitu ya. Di era yang penuh dengan Internet of Things seperti ini, kita juga nggak boleh melupakan aspek lingkungan, katakanlah misalnya gitu. Nah, Bapak Ibu planner-planner yang sudah lebih bijak dan sudah lebih punya pengalaman, tentunya andai kata sudah tidak ada di dalam misalnya institusi yang bisa mengambil keputusan, mereka juga bisa bertindak tuh sebagai expert yang biasanya dalam developing policies itu nanti juga akan dikonsult gitu, dilibatkan, karena tentunya tadi ini seperti yang tadi aku bilang di awal, semua orang usia berapapun, jabatannya apapun, pada dasarnya itu kan penduduk dan warga yang berhak hidup layak gitu. Jadi suara mereka juga pasti butuh buat didengar gitu. Itu satu, semoga menjawab. Terus yang kedua tadi pengalaman apa tadi pertanyaannya kalau nggak salah, dari sekian banyak yang saya alami, apa yang belum tercapai gitu ya? Wah, apa ya? Intinya sih saya berusaha untuk selalu bekerja dengan mental yang sehat dan dikelilingi oleh teman-teman dan support system yang baik. Jadi lebih ke arah pencapaiannya lebih ke sana sih. Jadi once kita udah lebih happy, udah mentalnya sehat, niatnya juga baik, insya Allah output pekerjaannya juga ikhlas dan baik gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Bu Prita. Ini penting ininya ya, pesannya Iza dan rekan-rekan yang lain ya. Kesehatan mental itu penting, apalagi di masa sekarang ya. Mudah-mudahan Anda semua juga secara fisik sehat, tetap jaga kesehatan protokol ya, dan juga mentalnya jangan lupa ya. Karena masa-masa sekarang kan masa dinamikanya cukup tinggi ya.
uncertainty-nya juga tinggi ya. Ini kami di ITB juga buka tutup kan, awalnya dibuka perkuliahan dan studio, kemudian karena ada lonjakan pandemi terpaksa kebijakannya juga harus direvisi, jadi ditutup kembali, nantinya dibuka kembali, dan Anda semua memang sepertinya harus siap dengan dinamika yang seperti ini gitu ya, yang berbeda dengan sebelumnya. Mudah-mudahan menjawab tadi ya, Iza ya. Semoga tetap bersemangat ini berkuliah, rekan-rekan yang lain juga. Baik, terima kasih. Sepertinya waktunya akan kita lanjutkan untuk pertemuan dosen wali ya. Sebelumnya kita akan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya ini kepada para narasumber kita, Bu Prita dan juga Bu Valin, atas paparan dan juga berbagi pengalamannya kepada para mahasiswa TPB SHPPK yang sangat berguna ya, terutama untuk memberikan horizon ya, wawasan kepada mereka semua setelah nanti mereka akan menuju ke program studi masing-masing begitu ya. Nah, sebelum kita lanjutkan ke diskusi pertemuan dengan dosen wali, mohon dinyalakan kamera ya, karena kita akan berfoto virtual bersama begitu ya. Fikri, apakah sudah siap? Mohon disampaikan ke kita ya. Sudah siap, Pak. Ya, tolong dinyalakan kamera masing-masing ya. Kita akan foto sebentar, nanti saya akan berikan pengumuman masing-masing mahasiswa untuk masuk ke break room. Khusus untuk mahasiswa wali dari Bu Dr. Samsirina, nanti karena Bu Samsirina berhalangan, nanti saya akan masuk ke break room itu ya. Jangan khawatir. Silakan dibuka kameranya. Fikri, silakan dikoordinasikan ya. Ada Pak Ridwan ternyata ya, saya nggak lihat tadi. Slide pertama. Ya, Pak. Ada Pak Ridwan. 1, 2, 3. Selanjutnya ini waktu di ITB saya nggak di Bandung. Selanjutnya. Bapak masih di Amerika ya, Pak? Iya, 2011, 2015 pas. Iya, Pak. Saya belum bertemu Bapak sepertinya. Selanjutnya. Iya. Mas saya juga nggak ketemu. 2, 3. Iya, nggak ketemu. Saya ketemu Pak Ridwan. Ya iya dong ketemu. Kamu ngirim saya peta. Iya, betul. Dari Funan. Apakah sudah selesai, Fikri? Sudah, Pak. Oh, sudah. Oke, baik. Baik, rekan-rekan mahasiswa sekalian, dengan demikian acara kuliah tamu TPB SHPPK 2021 kita akhiri. Sekali lagi kita mengucapkan terima kasih kepada dua narasumber, Bu Valin Sarina dan juga Bu Prita Andraini atas paparannya. Semoga tidak kapok ya untuk diundang oleh SHPPK di lain waktu. Selanjutnya rekan-rekan sekalian, silahkan masing-masing masuk ke break room ya, yang ada nama dosen walinya ya. Silahkan masing-masing masuk ke situ untuk ketemu dengan dosen wali. Nah, pertemuan dengan dosen wali ini terutama yang pertama adalah untuk mendiskusikan barangkali di antara Anda ada yang kondisi kesehatannya kurang baik begitu ya. Kami mesti mendapat laporan tentang terutama bagi Anda yang mudah-mudahan tidak terlalu banyak ya terpapar COVID-19 gitu, baik yang tanpa gejala maupun ada gejala ringan. Kemudian tentang administrasi akademik ya, PRS, karena PRS paling lambat hari ini jika ada yang didiskusikan, kemudian hal-hal lain. Baik, Bu Prita dan Bu Valin, terima kasih sekali lagi atas partisipasinya. Semoga bisa berjumpa lagi di lain waktu. Terima kasih kesempatannya Pak Aswin. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman. Sehat-sehat. Pak Valin, Mbak Prita. Izin pamit ya. Izin. Baik, ya. Saya ke breakout room.
Ya, Angga silakan Bapak-bapak dosen wali dan juga mahasiswa wali silakan ke breakout room masing-masing ya.